tak tahan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru, kami dapat memandang Engkau sangat-sangat baik.
setia, Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku kasih dan anugerahmu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindunganmu. Hanya yang merawat hatiku, kerinduanku hanya padamu, mengasihi jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah dewata, sekali lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau yang merawat hatiku, kerinduanku hanya padamu, mengasihi jiwaku.
Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap hari ketika kami datang di hadirat-Mu. Kami boleh datang dengan kesucian hati kami. Karena darah Tuhan yang sudah dipercikkan atas hati nurani kami. Sehingga kami boleh datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Kami boleh datang menyembah-Mu dari hati kami yang paling dalam. Sehingga kata-kata kami yang keluar dari mulut kami adalah ungkapan dari hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau melepaskan kami dari jerat-jerat dunia ini. Engkau mengeluarkan kami dari sistem dunia ini. Kami bersyukur kami boleh memandang wajah-Mu setiap pagi. Dan Engkau menguatkan kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami bersyukur. Hati kami dilimpahi dengan damai sejahtera. Hati kami dilimpahi dengan kebahagiaan. Sehingga makin hari kami makin haus akan Engkau. Haleluya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. My heart thirsts after you, O Lord. My heart thirsts after you, O Lord. Jesus fills me once again. Jesus fills me once again. More of you. More of you. More of you. His name, Lord Jesus, more of you. Oh, more of you. My heart thirsts after you, oh Lord. Jesus fills me once again. More of you, more of you. His name, Lord Jesus, more of you. More of you.
more of you, more of you. His name, Lord Jesus, more of you, more, lebih lagi, lebih lagi, setiap hari lebih lagi Tuhan, lebih lagi, setiap Kau lebih lagi. Katakan sekali lagi, lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Katakan sekali lagi saudara, lebih lagi. Lebih lagi, siap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pemulihan, berikanku keselamatan, berikanku perlindungan. Haleluya. Kami berlindung di dalam Engkau. Engkaulah kota perlindungan kami, benteng keselamatan kami. Hanya kepada firman-Mu kami berharap. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami untuk kami boleh berjalan setiap hari. Engkau menjamin kami dengan segala perkataan-perkataan. Engkaulah perisai kami. Gunung batu kami, tanduk keselamatan kami. Kami bersyukur setiap pagi Bapa kami ada di hadirat. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Engkau memandikan kami dengan air yang hidup, yaitu firman. Engkau memberikan kami makanan yang lezat setiap hari. Engkau cukup bagi kami. Engkaulah makanan bagi kami. Engkaulah minuman bagi kami. Tubuh dan darah. Tubuhmu sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Darahmu sudah dicurahkan. Sehingga kami dapat meminum Engkau lewat kebenaran firman-Mu, lewat pengajaran-pengajaran. Engkau sampaikan hikmat-Mu setiap pagi bagi kami. Terima kasih. Engkaulah kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus berjalan maju.
kepada pekerjaan-pekerjaan. Engkaulah hikmat bagi kami sehingga kami boleh mengerti. Sekalipun hikmat-Mu sangat tinggi, sangat dalam, sangat luas, namun oleh karena anugerah-Mu Engkau buat kami boleh mengerti. Kami bersyukur untuk roh hikmat dan wahyu, untuk roh pengertian, untuk roh nasihat yang Kau limpahkan bagi kami. Ketujuh roh-Mu makin diperkuat di dalam kami. Roh keperkasaan, roh penghiburan, bekerja makin lama makin kuat di dalam kami. Roh keperkasaan, kami bersyukur Engkau boleh memilih kami. Engkau melepaskan kami dari segala keterikatan dunia ini. Kami bersyukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya setiap hari kami boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu oleh karena roh-Mu yang ada dalam kami. Ajari kami Tuhan, bagaimana cara menghormati-Mu, bagaimana cara memahami firman-Mu dengan benar. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja makin lama makin kuat di dalam kami. Berikan kami rasa lapar dan haus akan Engkau. Biar kami hanya menginginkan Engkau saja. Engkaulah gembala bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kau menolong kami hari ini. Kau membimbing kami. Silakan Bapak. Ajari lagi kami hari ini. Kami siap menundukkan pikiran kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semangat. Mantap. Semangat. Ya. Saudara, di dalam Alkitab saudara kita sering menemukan istilah bagaimana berdoa. Doa yang benar, doa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berdoa setiap pagi. Hana berdoa sampai dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Dia seperti orang mabuk karena pedihnya hatinya. Ada banyak doa Daud pagi hari, doa Daud di malam hari, Yabes. doa Yabes. Doa Pak Gultom. Berapa? Doa Pak Gultom. Apakah yang kita doakan? Atau apakah doa yang benar itu? Ketika pagi-pagi sekali dikatakan Tuhan berdoa,
Dia pergi ke atas gunung, lalu dia berdoa di sana. Apakah yang dia doakan? Apakah yang didoakan oleh murid-muridnya? Katanya doa itu adalah nafas kita. Tanpa bernafas, 1 menit, 2 menit, harusnya kita sudah mati. Apakah doa yang benar? Murid-murid Tuhan sangat rindu untuk mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Sehingga mereka minta diajarkan berdoa. Kita melihat bagaimana di dalam Yohanes pasal 17 ada doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Doanya panjang ya, cukup panjang doanya. Tapi doanya padat sekali. Dan doanya itu berisi firman. Bukan seperti yang selama ini doa yang dinaikkan orang percaya pada umumnya. Doa orang percaya pada umumnya adalah kebutuhan dagingnya. Tetapi yang doa yang benar adalah doa yang keluar dari hati yang paling dalam. Yaitu ingin mengenal Dia, jalan-jalannya. Di dalam doa itu memang ada ucapan syukur. Ucapan syukur kita dari hati kita yang paling dalam. Karena kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan rohani kita. Dari yang dulu kita hidup sembarangan. Lalu ketika kita berjumpa dengan kebenaran. Berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Maka doa kita menjadi berbeda. Karena kita mulai mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi doa, saudara, sangat berhubungan sekali dengan pertumbuhan rohani kita. Doa itu menjadi bahan bakar untuk perjalanan kita yang masih panjang. Apakah perjalanan kita? Perjalanan kita adalah menuju Tuhan. Menuju hati Tuhan yang paling dalam. Tuhan sudah menangkap kita. Tapi apakah kita benar-benar sudah menangkap Tuhan? Saudara, Dia memang turun. Turun sampai tempat yang paling rendah, yaitu dunia kita. Tetapi tujuannya adalah untuk membawa kita ke tempat. Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Jadi dengan doa kita boleh naik ke tempat di mana harusnya kita berada. Dan tetap kita ada di sana. Segala sesuatu yang kita alami adalah masalah ketika di mana sebetulnya kita berada. Dan doa membawa kita tetap di mana seharusnya kita berada.
Kalau kita penuh dengan doa sepanjang hari dari hati kita yang paling dalam, maka setiap hari hati kita akan penuh dengan limpahan ucapan syukur. Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Di dalam doa, kita menyadari betapa malangnya kita dulu. Ketika Asaf berdoa masuk ke tempat yang paling dalam di hatinya Allah, dia mengatakan dia seperti orang dungu, seperti hewan aku di hadapanmu. Kata-kata doa itu bukanlah puisi, tapi kata-kata doa itu adalah pengalaman. Itulah pengalaman Asaf dalam pengenalan dia akan Allah. Bagaimana setiap pagi dia berdoa, tapi sepanjang hari nampaknya dia seperti dipukul oleh Tuhan. Dia iri dengan keberhasilan orang-orang fasik. Akhirnya dia masuk ke dalam hati Allah yang paling dalam. Lalu dia melihat kehancuran orang-orang fasik. Saudara, hari-hari ke depan kita melihat bagaimana api semakin dibesarkan. Dan tahukah saudara, walaupun musuh yang dibuat untuk menyalakan api, karena memang dia ingin mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Namun semuanya itu ada dalam kendali Dia. Artinya, segala kefasikan oranglah yang dibakar di sana. Jadi apabila orang tinggal di dalam kefasikannya terus, maka orang itu akan mengalami api itu, kebingungan. Kadang-kadang membuat sampai berteriak-teriak, marah-marah. Apa saja. Itu adalah dampak daripada di mana api itu makin membesar. Orang ingin berteriak mati saja. Orang ingin melarikan diri. Katanya mereka ingin melarikan diri kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, tidak seperti yang mereka katakan. Mereka mengatakan percaya kepada Tuhan. Tapi pada dasarnya, hati tidak pernah sinkron dengan perkataan. Kita mengucap syukur, boleh melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala keinginan dunia ini. Di mana banyak orang ingin lepas, ingin melarikan dari dunia ini. Tetapi mereka tidak punya kuasa untuk melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan dunia ini. Ketika kita datang dengan hati yang hancur. Kita datang seperti Hana. Seperti Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuh. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Doa adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam doalah kita boleh menjamah Tuhan. Di dalam doalah kita boleh memandang wajahnya Tuhan. Di dalam doalah segala kemunafikan hati kita itu dibongkar. Doa adalah ungkapan perasaan kita. Ketika kita tidak hidup
secara normal di hadapan-Nya. Kelicikan hati kita, kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Keburukan kita, pemberontakan kita yang tidak kita sadari. Kemunafikan hati kita. Kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa lepas dari sana. Kemalasan hati kita. Kemalasan kita. Kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Itulah doa. Doa adalah ingin mengetahui apa yang jadi kehendaknya Allah. Di dalam setiap perkataannya. Apa tujuan daripada perkataan? Ketika intonasi perkataannya itu berubah, kita mengetahuinya. Kadang dia berkata lembut kepada kita. Dia panggil kita dengan sebutan yang paling mendasar. Bahwa kita adalah anak-anaknya. Tetapi suatu saat dia berbicara dengan tegas. Ketika dia menemukan ada tipuan si jahat. Yang dia pakai mulut kita untuk mengucapkannya. Di dalam doalah kita boleh melihat bagaimana pekerjaan si jahat juga selalu ingin tampil. Dia ambil, dia lihat segala kelemahan kita selama ini. Di dalam doa harusnya kita boleh berucap, Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan melalui anak-Mu ini. Permuliakanlah anak-Mu. Di dalam doa kita bisa mengucapkan, biar iblis dibungkam melalui hidup kita. Melalui kesaksian hidup kita. Ketika kita datang dengan lapar dan haus akan Dia, kita mesti menguji hati kita setiap hari, setiap saat. Ketika kita ada di saat teduh seperti ini, persekutuan seperti ini, lalu ketika kita selesai persekutuan ini, lalu ketika kita mulai siap-siap berangkat kerja, ketika kita dalam pekerjaan kita, ketika kita beristirahat, itu adalah masa-masa ujian. Ketika kita lagi sakit, diizinkan sakit. Ketika kita ditolak oleh orang lain. Ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain. Ketika kita nggak punya apa-apa. Ketika kita diberkati. Ketika kita kelimpahan materi. Ketika hati kita lagi bersukacita. Bagaimana kondisi hati kita terhadap Tuhan? Bagaimana respon kita? Terjadi, saudara, perubahan dalam hati kita. Setiap pagi, saudara boleh menganalisa. Pagi ini saudara bangun jam berapa? Saudara bisa ngecek ketika saudara bangun. Bagaimana lapar dan haus akan Tuhan dalam hati saudara. Saudara, itu adalah perjalanan kita masing-masing. Hari ini saudara bangun jam berapa? Hari ini wajah saudara bagaimana? Ketika saudara beristirahat, ketika saudara tidur, apakah saudara tidur dalam penanti-nantian akan Tuhan? Apakah di dalam hati saudara selalu ada rasa ungkapan? Bagaimana roh saudara menggebu-gebu? Adakah di dalam hati kita? Bagaimana Tuhan hari ini?
Bagaimana hati Tuhan hari ini? Apakah setiap pagi kita boleh melihat wajahnya yang tersenyum kepada kita? Bahkan ketika kita bermimpi sekalipun, kita bermimpi di dalam arahan dan pimpinan. Itu adalah perjalanan kita. Bagaimana hati kita terhadap keluarga kita? Di dalam doa, kita mengenali sifat dasar kita. Kita yang gampang berpuas diri. Kita yang gampang tersinggung. Kita yang gampang bingung. Di dalam doalah kita boleh mengenali sifat hakikatnya kita, esensinya kita. Di dalam doa pribadi kita curahkan. Di dalam kesendirian kita, disitulah sebetulnya arti berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Ketika murid-muridnya dikatakan, bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja. 1 jam itu, saudara, adalah tingkatan dasar. Setiap pagi kita berjaga-jaga. Minimal 1 jam, kan? Ini adalah dasar. Di mana kita dikembalikan kepada melihat Allah. Saudara, kenapa dikatakan banyak orang menyembah Allah bayang-bayang? Karena mereka berdiri hanya di tempat di awal ketika mereka pertama kali jumpa. Mereka berkata pikiran Tuhan seperti langit dan bumi dengan pikiran kita. Jalan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak menginginkan jarak itu jauh terus. Dia justru datang ke dunia kita supaya tidak ada lagi jarak itu. Dia rela menjadi manusia. Dia rela menurunkan pikiran. Bahasa dia menjadi seperti bahasa kita. Dia turun ke tingkat itu. Supaya kita naik ke tingkatnya dia. Saudara, kerajaan 1000 tahun, langit baru dan bumi baru, belum pernah kita masuki. Tetapi, ketika kita tinggal di dalam dia, kita sedang memasuki. Cara Tuhan mengajari kita adalah dengan mengambil masa depan, dia bawa ke masa kita hari ini. Lalu kita bisa punya gambaran bagaimana kehidupan nanti. Jadi saudara, bersekutu dengan Tuhan itu bukanlah samar-samar. Bersekutu dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau di waktu yang lalu, kita itu masih tidak tahu apa kehidupan nanti. Apa itu sorga? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Apa itu langit baru, bumi baru? Itu di waktu yang lampau. Hari ini, walaupun kita belum masuk ke waktunya Tuhan itu yang sesungguhnya itu. Atau waktu kronosnya kita. Kita bisa masuk ke dalam waktunya Tuhan. Saudara, semakin kita mengenali hati kita,
semakin kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu bukan hanya ketika saudara masuk ke kamar, lalu mengunci pintu. Bukan hanya itu doa. Tapi setiap hari. Ketika kita ada waktu, kita bicara kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Ketika kita menemukan di dalam diri kita seperti ada kekosongan. Ketika dunia ini menyerbu kita dengan segala tawaran-tawaran, keinginan dan kenikmatan dunia ini. Di situ kita perlu berdoa dengan intens dari hati kita. Saya mau kita membaca Alkitab kita, saudara, dari kitab Mazmur ya. Karena ada anak-anak di sini. Hanya ya. Ayo, anak-anak bangun. Ryan. Di sini bukan tempat tidur ya. Sini dengarin firman. Ayo duduk. Sudah mandi belum? Sudah. Tapi kok pakaiannya nggak ganti? Hah? Oh iya ya. Oke, ayo. Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur 3. Ayo, cita dulu ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba. Jessica 1 sampai 3. Mazmur 3 ayat 1 sampai 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ketahuilah, Selah. Dah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepada. Kok bisa lari? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Oke, sekarang ayat 4. Dia di sana. Di Yabes. Ayat 4 sampai 6. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menghukum aku. 7 sampai ayat 7, Brian. Enggak, ayat 8. Ayat 7 aja, nanti baru Yabes. Siapa? Yose. Ngomong aja di situ bisa. 7 aja. Bangkitlah Tuhan, tolonglah Enggak mungkin. aku ya Allahku, yang Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Orang fisik. Nanti orang fisik marah pula. Ya, Jose, sini. Lihat sini, biar dilihat sama mama. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas Musa Selah. Oke, baik. Kalau kita lihat doa pagi hari dan doa malam harinya Daud ini, memang dia nyanyikan. Jadi Daud itu antara nyanyi dan berdoa itu hampir sama. Kalau sekarang saudara lagu-lagu itu
terbatas ya. Harusnya nyanyian juga adalah ungkapan hati kita. Saudara bisa bayangkan keadaan seorang raja yang harus lari dari anaknya sendiri, Absalom. Saudara, walaupun Daud seorang raja, namun dia mengakui bahwa otoritas raja yang dimilikinya bukan dari dirinya sendiri. Jadi ketika Absalom mengangkat dirinya menjadi raja, yang pasti ada nabi dan imam yang ada di belakangnya Absalom. Imam Abiatar pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, Daud harus melarikan diri. Harusnya, saudara, dia bisa. Menghukum anaknya mungkin pada waktu itu. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Karena yang dia pikirkan adalah terjadinya nanti bahwa itu berdampak ke masa depan. Karena anaknya sendiri. Darah dagingnya sendiri. Sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Saudara, dilema bagi dia ketika dia berdoa. Apa yang mau dia doakan? Di saat kita dilema, saudara. Disinilah kita mengerti apa pentingnya doa itu. Di saat ketika kita mulai bergejolak di dalam hati kita. Seperti saya katakan kepada saudara, bahwa ketika Tuhan datang kepada kita, sebetulnya terjadi gejolak di dalam diri kita. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Tuhan yang kamu cari itu, yang kamu nanti-nantikan itu, dia datang dengan tiba-tiba. Dia duduk seperti pemurni logam dan perak. Setiap kita, setiap orang ketika dibakar, tentu pekerjaan ini adalah di dalam, di pusatnya. Terjadi gejolak, saudara. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ketika dikatakan dia menakut-nakuti bumi? Sebetulnya itu persis kepada pribadi lepas pribadi. Makanya dikatakan menggoncangkan sekali lagi yang di langit dan yang di bumi. Yang di alam roh dengan yang di alam materi. Kita ini saudara ada alam rohnya. Kita ada alam materi. Itu digoncang. Di dalam doalah kita boleh melihat pekerjaan Allah sempurna dalam kita. Jadi doa itu adalah mengenali pekerjaan Tuhan di dalam hati kita. Gejolak apa yang terjadi? Namun perhatikan saudara, ketika dia mengatakan begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawan. Apakah saudara menyadari keadaan saudara hari ini? Saudara, itu adalah Tuhan membuat perbedaan yang sangat kontras sekali. Lawan siapa yang paling banyak? Lawan Daud atau lawan Nuh?
Lawan Daud cuman Absalom dan orang-orang yang ada di bawah Absalom. Sebetulnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang masih setia kepada Daud. Sekali hantam langsung mati kok itu. Cuman itu anaknya ceritanya. Tapi dia lebih memilih lari. Bersembunyi. Nuh, saudara, 120 tahun. Dia membangun bahtera. Saudara, walaupun dikatakan Tuhan bergaul karib dengan Nuh, tapi Tuhan tidak senantiasa ada di sana. Lagi dia bangun bahtera, lalu dia melihat Tuhan ada di sana. Tidak, saudara. Sama seperti saudara dan saya. Kita sedang bangun bahtera. Tetapi ketika kita membangun, ketika kita bekerja, kan kita tidak merasakan Tuhan terus ada di samping kita. Kapan kita tahu Tuhan ada di samping kita? Kapan? Ketika kita berpikir bahwa Tuhan ada di samping kita. Iya kan? Itu artinya ketika kita di waktu senggang kita, ada waktu yang paling tenang, saudara berkata, Tuhan terima kasih Engkau ada di sini. Saudara bisa tepat melihat Tuhan di depan saudara. Itulah roh iman. Namun ketika kita bekerja sibuk dengan pekerjaan kita, namanya kita sibuk dengan pekerjaan kita, berarti kita berhadapan dengan dunia kan? Seperti itulah Nuh. Sembari dia mengerjakan, lalu orang-orang datang. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang itu yang mengejek dia mengatakan kepada mereka, "Hei, Tuhan akan menghancurkan ini semua loh. Ayo kalian bertobat. Tempat ini besar." Namun saudara, 120 tahun dia tidak menyelamatkan siapapun. Dia justru menyelamatkan binatang. Aneh ya? Karena dia mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Aku akan menghancurkan semuanya. Tapi walaupun Tuhan menghancurkan semuanya, dia tetap konsisten. Karena pada waktu itu, saudara, ada banyak saudara-saudaranya juga yang binasa di dalam air bah itu. Tetapi dia fokus kepada apa yang ditugaskan Tuhan kepada dia. Jadi saudara, di dalam doa itulah kita mengungkapkan hati kita. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Ini hanya salah satu contoh saja. Saudara bisa menemukan doa di malam hari, doa ketika diserang musuh, banyak sekali. Semua tentang doa. Di dalam doa kita bisa ungkapkan bagaimana perasaan hati kita hari ini. Ketika saudara tergoncang misalnya dengan perkataan-perkataan yang selama ini. Jadi selama ini saya menyembah Allah yang samar-samar kan? Saudara bisa bilang sama Tuhan. Jadi gimana dong Tuhan yang selama ini?
saudara akan bisa mendapatkan penjelasan dari semuanya. Berbeda-beda, saudara. Ketika dia mengatakan samar-samar, samar-samarnya kita masing-masing itu berbeda. Dia kan bilang, tahu nggak kenapa samar-samar? Karena begini, karena begitu. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ketika orang tidak bersama dengan Tuhan, maka dia akan menyerang kita. Ketika orang-orang percaya yang lain tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, maka dia menjadi musuh kita. Itulah yang saya alami awal-awal. Saya hanya datang dengan hati saya yang tulus kepada saudara. Saya coba ceritakan bagaimana saya pencarian saya kepada Tuhan. Tapi banyak di antara saudara yang dulu nggak mengerti. Mempersalahkan saya. Walaupun memang dalam perjalanan itu saya pun sedang diproses juga. Sedang dimurnikan. Saya ungkapkan perasaan saya kepada saudara. Itulah yang dialami oleh Tuhan ketika dia mengungkapkan perasaannya kepada murid-muridnya. Seperti mau mati rasanya. Tahu nggak? Yang dialami oleh Tuhan adalah seluruh dunia menyerang dia. Dia seperti seorang diri. Bahkan dia melihat bagaimana iblis beroperasi di antara murid-murid. Murid yang dia andalkan untuk menggantikan dia melanjutkan tongkat estafetnya, yaitu Petrus, ternyata tidak menyadari juga kalau dia bisa dipakai oleh iblis. Ketika dia coba dia pilih dari antara 12 ini 3 orang, itu pun tertidur juga. Karena mereka sudah terlalu tidak bisa mikirin. Saudara, itulah yang terjadi, saudara. Orang percaya tertidur hari-hari. Bahkan para hamba Tuhan tertidur. Tidak menyadari bahwa ada Allah yang ada di dalam mereka. Mereka larut dengan karut-marut dunia ini. Larut dengan segala pertikaian-pertikaian. Tahukah saudara, dengan segala sesuatu yang terjadi, itu banyak sekali kepentingan daripada orang-orang tertentu. Yang saling berjuang, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Si perancang virus itu atau pembuat virus itu, walaupun diizinkan, namun pasti ada pihak tertentu karena ini sudah sejak dari dulu. Dia berpikir dia bisa menghandle semuanya. Tapi sekarang tidak terhandle lagi, sudah. Sehingga semua orang bingung, takut. Bahkan yang harusnya para hamba Tuhan yang bisa mengcover jemaatnya supaya tidak takut. Sekalipun mereka mengatakan jangan takut, jangan takut. Tapi sebetulnya mereka sangat takut. Sehingga kata-kata mereka tidak ada kehidupan sama sekali. Tak ada. Yang ada adalah kegalauan. Saudara,
Saudara pasti punya perbedaan. Apa yang saudara dengar di sini? Dan bagaimana kondisi hati saudara ketika saudara mendengarkan kebenaran-kebenaran setiap hari? Saya yakin pasti saudara memiliki damai sejahtera. Ada ketenangan, ada perlindungan. Walaupun kadang-kadang ketika habis keluar dari sini, kadang-kadang ketika saudara mendengarkan berita di luar, kadang-kadang goncang juga. Tetapi ketika saudara mendengarkan kembali setiap hari, hati saudara makin diteguhkan. Ada satu damai, ada satu ketenangan. Saudara, takut itu seperti pergi dari antara kita. Ada satu keyakinan, ada satu kebahagiaan, ada satu keteguhan hati, kemantapan hati. Itulah yang kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita makan dan minum. Itulah arti persekutuan yang sesungguhnya. Kita mengenali firman. Selama ini, saudara, orang percaya hanya membuat firman Tuhan itu sebagai pengetahuan. Dia pikir dia bisa berlindung dalam pengetahuan firman. Ada gereja tertentu yang selalu mengucapkan Mazmur 91. Orang yang berlindung itu diulang-ulang, saudara. Diulang setiap minggu. Tapi setelah itu mengumumkan segala ketakutan-ketakutan. Lihat orang udah bergelimpangan. Ayo kita sukseskan program pemerintah. Padahal baru mengucapkan orang yang duduk dalam lindungan yang mati. Telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Sekalipun datang penyakit sampar, itu tidak akan menimpa aku, katanya. Seandainya ada orang yang teriak, bohong! Di tengah-tengah ketika mengucapkan itu. Mungkin orang-orang akan tersadar. Untuk apa kita naikkan pernyataan iman seperti itu, tapi pada kenyataannya takut. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Sehingga, saudara, Tuhan itu yang datang. Tidak diterima. Sekali lagi Tuhan datang. Sekali lagi aku akan menggoncang. Ungkapan sekali lagi. Jadi saudara, kedatangan Tuhan seperti yang diceritakan oleh selama ini kita ketahui. Itu tidak sedangkal yang kita pahami selama ini. Yang di dalam kitab Ibrani sekali lagi aku akan mengoncangkan. Itu sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua juga. Bahwa ternyata kedatangan yang kedua justru kan menggoncangkan juga. Kalau kedatangan yang pertama dia disebut sesat, kedatangan yang kedua pasti disebut sesat juga. Dan terbukti. Saudara, dengan kita berdoa, kita melihat sudah di mana kita sekarang berada. Apakah saudara menyadarinya? Dengan berdoa, mengambil waktu, ketika kita jujur di hadapan Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Ungkapkan perasaan saudara. Ketika saudara mendengar kebenaran yang menyinggung saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Ketika misalnya, boom, perkataannya, sepertinya kena kepada saudara. Ungkapkan kepada Tuhan. Jangan diam. Maka
Segala tuduhan, kalau itu ada tuduhan, itu akan dinyatakan tidak benar. Ketika ada gejolak itu, datang kepada dia. Ungkapkan. Itulah yang membuat saudara bisa berjalan terus. Saudara, Allah itu tidak bisa ditampung, saudara. Tidak bisa. Tetapi kalau saudara memiliki hati yang murni, maka saudara akan melihat Allah setiap hari. Itulah arti ayatnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kapan kita suci? Ketika kita jujur ngomong sama Tuhan. Bukan masalah ketika kita minta ampun terus minta. Enggak, bukan itu suci. Suci adalah kita datang dengan hati yang jujur. Jujurlah di hadapan Tuhan. Ngomongin gitu loh. Ketika ada keserakahan di dalam hati kita. Itu kan iblis. Roh Tuhan yang ditempatkan di dalam kita tidak serakah. Roh Tuhan yang ditempatkan di dalam kita adalah roh yang lembut. Itulah sebabnya Daud pun melarikan diri dari anaknya. Dia tidak ingin membunuh anaknya. Sekalipun dia tahu anaknya itu memberontak. Anaknya sendiri. Dan dia punya banyak ayat untuk mendisiplinkan anaknya. Ketika Simei itu mengolok-olok dia, menghina dari seberang jalan. Seberang sungai itu. Dia di seberang sana, Simei di sini. Mengutuki Daud. Itu karena salahmu, bla 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 bla. Ketika Yoab itu bilang, Yoab atau Abisai saya lupa. Dia bilang, apa dia? Masakan dia menghina orang yang diurapi oleh Tuhan? Raja, izinkan aku menyeberang ke sana. Tapi tahukah saudara? Daud mengetahui siapa orang yang bilang itu. Sekalipun dia pernah memiliki roh yang sama, ingin membantai Goliat, ketika dia bilang kepada kakak-kakaknya dan semua pasukan, siapa dia orang yang tidak bersunat itu? Yang menghina pasukannya Allah. Ada marah ilahi di dalam dia. Tapi ketika ada Simei, Simei itu adalah keturunan Saul. Karena dia menghargai Saul, maka dia menyelamatkan itu, Simei. Dia bilang kepada kepala pasukannya itu, diam. Siapa tahu dia disuruh oleh Tuhan untuk mengolok-olok aku. Disinilah saudara, peran kita berdoa kepada Tuhan. Ketika Yesus lewat dari Samaria, mau numpang lewat, orang Samaria tidak mengizinkan dia. Lalu muridnya Yohanes dan Yakobus bilang, Tuhan, apakah kami mau menurunkan api dari langit untuk membakar habis mereka itu? Hush, kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Mereka menyingkir dari jalan yang lain. Walaupun dia Tuhan. Di dalam doa lah kita mengerti apa yang kita lakukan tidak menyimpang daripada apa yang Allah kehendaki. Itu adalah proses kita
ujian demi ujian setiap hari kita lewat. Untuk membuktikan apakah kita bisa masuk kepada pekerjaan yang baru berikutnya. Saudara, seleksinya untuk memasuki yang baru ini, saudara, tinggi sekali, saudara. Kenali, saudara. Kenali sikap hati kita. Kenali kemunafikan kita. Kenali kelicikan hati kita. Kenali kita ingin mencari pembenaran dari manusia. Di mana kita bisa mengenalinya? Ketika kita berdoa, dalam doa pribadi kita, dalam renungan pribadi kita. Firman-Nya lah yang akan menunjukkan semua itu. Disitulah proses pembersihan, penahiran hati kita. Ketika apa? Ketika kita tunduk di bawah pengaturannya Tuhan. Saudara, hari ini kita boleh mengucap syukur, terima kasih Tuhan Engkau memisahkan aku. Aku bisa hidup sampai dengan hari ini. Itu anugerah. Tapi kita mesti berjalan terus. Kita mengucap syukur, dilepaskan hari ini. Di dalam doa-doanya Daud ini, saudara, ada ketika dia mengalami jiwanya ini malas untuk memuji Tuhan. Maka dia bilang kepada jiwanya, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Dia nggak larut dengan keadaannya. Pernahkah saudara merasakan malas untuk memuji Tuhan? Seringnya. Ketika kita nyanyi misalnya, kita nggak mau ikut nyanyi gitu kan. Tahu nggak? Roh kita tenggelam lewat masalah yang terjadi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Belum naik lagi jiwa kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Kadang kita mesti bangkitkan dengan gerakan tubuh kita. Sampai kita mendapatkan kesegaran yang baru. Tetapi jadi jangan katakan begini. Tuhan butuh dipuji. Tidak. Kitalah yang membutuhkan kekuatan ketika kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan dibalik. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Ketika kita bisa menyanyikan, ketika Daud bisa bermazmur kepada Tuhan, adalah ketika dia lemah. Dan akibat dari pujiannya kepada Tuhan, dia menjadi kuat. Kan itu dia. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Memang iya. Dia tidak bisa melihat pertolongan. Bagaimana caranya? Pikiran-pikiran pasti berkecamuk. Bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau begini? Itu berkecamuk. Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tahukah saudara? Tanpa sadar, doanya Daud ini menjadi doanya Tuhan Yesus. Padahal Yesus masih jauh hidup berapa ribu tahun berikutnya.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi sebelum terjadi perubahan, dia sudah mendapatkan jawaban doa. Sebelum kita melihat akhir daripada yang ada di depan kita, kita sudah mendapatkan jawaban keteguhan hati kita. Sehingga kita tidak perlu larut dengan segala kegalauan yang terjadi di dunia ini. Dengan segala kegoncangan, kita nggak perlu larut. Karena dari Sion, ia menjawab kita dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, sekarang tiap pagi saya nggak perlu harus takut lagi misalnya mau tidur jam berapa, mau berapa jam tidur. Saya nggak takut dengan kondisi tubuh saya. Begitu bangun, langsung bisa mandi, langsung siap. Dan saya selalu menunggu saudara. Pagi ini jam 4.30 belum ada yang muncul. Lewat 31 muncul Mak Tian. 31 atau 32. Satu demi satu. 33, 34. Saudara, kita sedang menantikan Tuhan. Bayangkan yang harus ketika saya harus mempersiapkan diri. Menyampaikan sesuatu. Tuhan bilang, berjaga-jaga apa yang mau aku sampaikan. Karena kita ini seperti membangun satu kumpulan. Kita seperti kerajaan sorga yang kecil. Memang seperti itu caranya, saudara. Bayangkan ketika Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dulu membawa satu perubahan yang baru ke zaman yang baru. Ya. Tahukah saudara Tuhan Yesus membawa satu zaman yang baru ketika dia pertama kali muncul? Ya. Menghapus zaman yang lama. Menggenapinya. Atau mengatakan, sudah selesai. Dia memulai zaman yang baru. Setelah kedatangan Tuhan yang kedua, zaman yang baru segera kita akan masuk. Jadi bayangkan saudara, kita tidak lagi hidup di zaman Alkitab. Tapi banyak orang masih hidup di zaman Alkitab. Mereka membuat perjanjian baru menjadi Taurat kembali. Oh, Tuhan itu kayak gini, Tuhan itu kayak gini. Karena Alkitab bilang begini. Tetapi sekarang, apa yang dikatakan oleh Paulus, kita harus menghentikan yang lama untuk masuk kepada pengertian-pengertian yang baru. Bayangkan itu sudah ditulis oleh Paulus. Tetapi bayangkan sampai hari ini, orang-orang perjanjian baru masih tetap ada di sana. Setelah lewat 2000 tahun. Mereka hanya pintar membuat perjanjian baru menjadi Taurat. Padahal harusnya, saudara, apa yang dialami oleh murid-murid, kita sudah harus melampauinya. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan kesempurnaan lewat kesempurnaan kita di dalam Tuhan. Saudara, di dalam doalah
kita boleh melihat bagaimana semua yang saudara dengar selama ini bukan dari manusia, tapi dari Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Bahkan dari intonasi. Dan ketika dia berkata tegas, ketika dia berkata lembut, itu Tuhan. Karena ada yang dia pilih, yang dia uji, yang dia tunjukkan kepada orang itu. Betapa hancurnya orang itu. Sehingga orang itu tidak bisa meninggikan diri. Karena kartu asnya ada di dalam Tuhan. Kartu trufnya, kartu matinya ada di tangan Tuhan. Setiap kali orang itu datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, orang itu tak ada sedikit pun berani meninggikan diri. Oleh karena apa? Firman-Nya telah membunuh mati orang itu. Dan kalau orang itu bisa hidup, itu adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan itu sendiri. Itulah yang saudara dengar selama ini. Kadang saya berpikir, ketika misalnya orang mengatakan, janganlah seperti itu. Saya datang kepada Tuhan. Ketika saya bilang, kenapa bisa seperti ini Tuhan? Udahlah. Kadang-kadang saya bilang, besok jangan marah ya. Gak enak Tuhan kalau marah. Jadi kadang-kadang saya memohon sama Tuhan. Kalau saudara mau sadar. Tahu. Ketika saya mengungkapkan perasaan saya kepada Tuhan. Disitulah dia hibur. Jangan takut. Akulah perisaimu. Akulah yang mengatakan semua itu. Akulah yang ngomong dengan seperti itu. Dengan nada seperti itu. Jangan rubah nadanya. Kalau nadaku lagi tinggi ngomongnya. Jangan rubah nadanya. Karena di dalam nada itu ada satu ketegasan. Jangan membuat dirimu menjadi seperti orang lain yang menutupi. Supaya dirimu seperti hamba Tuhan yang lembut. Saudara, kalau saya ingat-ingat ya masa yang awal-awal itu saudara. Sekarang saya bisa ceritakan kepada saudara. Tapi tahukah saudara, kita ini sedang memulai satu yang baru di depan. Zaman yang baru. Yang orang hanya lihat dari jauh. Orang yang hidup sekarang. Yang teologianya tingkat tinggi sekalipun. Hanya melihat dari jauh. Makanya mereka bersiap-siap mau mati. Karena Tuhan gak datang-datang mengangkat mereka. Mereka ganti perkataan terangkat menjadi bersiap-siap meninggalkan dunia ini. Ya. Kasihan. Sayang sekali. Masa masih mau bersiap-siap? Berarti yang selama ini yang ada dalam Alkitab, pisahkan dirimu. Berarti kan selama ini nggak memisahkan dirinya dong. Karena masih bersiap-siap meninggalkan dunia ini. Berarti selama ini ada di dunia dong. Dengan wajah yang galau, saudara. Saya nggak tahu apa yang digalaukan lagi ya. Semua sudah dicapai.
Uang sudah cukup semua, berlimpah. Apalagi pelayanan sudah besar. Ternyata saudara, yang ditawarkan oleh si jahat bukan hanya kekayaan, tapi keselamatan jiwa-jiwa dalam tanda kutip ditawarkan oleh iblis. Sehingga mereka berpikir sudah menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi ketika diuji pekerjaannya di hadapan Tuhan, terbakar. Terbakar semua pekerjaan. Dan ketika kalau benar-benar dipanggil Tuhan, dia pikir dia benar-benar siap menghadap Tuhan. Ketika dia menghadap, dia pikir dia akan mendapatkan upah. Enyahlah daripada aku, hai pembuat kejahatan. Selama proses puluhan tahun menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan. Inikah hasilnya? Seandainya orang itu boleh berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi, mengungkapkan perasaan. Seandainya mau menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seandainya mau rela merendahkan diri, mencari kebenaran. Siapa tahu Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang tidak disangka orang. Seandainya mereka seperti orang Majus yang kaya, yang mencari bintangnya yang sudah muncul di timur. Mereka mengikuti perjalanan bintang itu. Seandainya saudara, setiap orang percaya, hamba Tuhan atau siapapun, dengan rendah hati mencari, membuang semua kemegahan dunia yang dia miliki. Saya yakin anugerah Tuhan boleh turun bagi orang yang sudah sempat dianggap wah oleh orang-orang lain. Saudara, doa kita saudara pagi hari ini, biar kiranya melalui hidup kita si iblis dibungkam mulut. Melalui kesaksian hidup kita, melalui ketulusan hati kita, melalui kemurnian hati kita. Wow, Allah bersemangat hidup di dalam kita. Ketika kita menjadi asisten yang baik. Baik, saudara, puji Tuhan. Kita lanjutkan nanti malam, saudara. Ya, karena hari Selasa, kita lanjutkan nanti malam. Kalau memang kita mau perdalam tentang doa ini, saudara, saudara boleh mulai lagi ya, dalam. Ya, dengan doa. Apa perasaan saudara hari ini? Ungkapkan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika saudara nggak menemukan sesuatu kayak blank gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kita nggak tahu. Kita sudah kenyang nih kan, firman gitu. Kita nggak tahu. Datanglah kepada Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Renungkan dia. Tuhan itu tepat ada di depan saudara. Ketika saudara merindukan dia, membayangkan dia. Ketika saudara bekerja, engkau libatkan dia bekerja. Dia tepat ada di situ. Disitulah dunia sering mengalihkan perhatian. Tetaplah di dalam doa, saudara. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini Engkau mengajari kami betapa pentingnya kami bersekutu dengan Engkau setiap hari.
dalam segala keadaan. Apapun keadaan kami hari ini, dari hari ke hari, kami boleh merasakan pertolongan-Mu nyata di dalam kami. Terima kasih, Engkau melepaskan kami dari jerat-jerat dunia ini. Engkau melepaskan kami dari segala yang jahat. Terima kasih, kami bersyukur. Jiwa kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, Mau limpahkan bagi kami sepanjang hari ini. Bagimulah segala pujian, kemuliaan, dan hormat. Sekarang sampai selama-lamanya. Biar semua orang percaya mengatakan, Amin. Baik, puji Tuhan.